Wonogiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara, dan tamu yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kiranya mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Nomor 1, informasi pelayanan. Jadwal pengkhotbah tanggal 14 April 2024, Induk jam 7. Pengkhotbahnya Ibu Damiji Sajiyo menggunakan bahasa Jawa. Induk jam 4:30 sore. Pengkhotbahnya Bapak Ambal Sulistiono menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 2, kegiatan gerejawi. PA Remaja hari Sabtu jam 5. Ibadah remaja Minggu pukul 7. Untuk pengkhotbahnya tanggal 14 Ibu Saudari Rita Setianingsih, tanggal 21 Ibu Ina Samyasi. Untuk doa pagi Rabu pukul 5 tanggal 10 April Sabtu libur. Nanti akan dimulai tanggal 17 April pas Mbak Dominika libur. Siaran radio selama bulan puasa menika libur. Untuk jadwal katekisasi Minggu pukul 11. Untuk hari ini sudah dimulai lagi. Pembicaranya adalah Saudari Yohana Fevriasna. Tanggal 21 April Bapak Ambal Sulistiono. Untuk ibadah anak Minggu pukulnya 7. Tanggal 14 menikah Ibu Wibit, Ibu Bodro, Ibu Saudari Yohana. Tanggal 21 Minjang Ibu Tari, Ibu Eka, Arya Ibu Rini. Rom 2, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Aryan Permana dari kelompok Salak Sangrahan hari Kamis 5 April 2024. Oleh karena itu seluruh warga dan majelis GKJ Wonogiri mengucapkan turut berbela sungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dari Tuhan. Nomor 3, sidang klasis istimewa. Sidang istimewa GKJ Klasis Wonogiri akan dilaksanakan hari Jumat 19 April 2024 pukul 19.00 sore secara daring. GKJ Wonogiri mengutus setunggal Bapak Ambal Sulistiono, yang kedua Bapak Iwan Kusuma Harjanto. Jemaat mohon mendoakan. Romawi 4, Lipin Pendeta Klasis Wonogiri. Lipin Pendeta Klasis Wonogiri diselenggarakan mulai tanggal 22 sampai 28 April 2024. Oleh karena itu, GKJ Wonogiri akan mengutus Pendeta Ambal Sulistiono untuk melayani di GKJ Badulna, sedangkan GKJ Wonogiri akan menerima pelayanan dari Bapak Pendeta Sumadiono dari GKJ Giri Kinasih. Romawi 5, persembahan. Jumlah persembahan ibadah Minggu 31 April 2024 semuanya terkumpul 42.445.000. Romawi 6, ulang tahun. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Dan selanjutnya kami dari kelompok Kepanan Menito mengucapkan terima kasih untuk sumbangan dari Bapak Ibu kelompok Wonogoyo. Bapak sebenarnya matur suwun sangat sampun kepasang dan sudah bisa dipakai untuk kita dipelajari. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam ibadah minggu kedua. Kita melayani Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera kepada para muridnya dan terlebih yang telah diberikannya kepada kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, kedua, dan ketujuh. Tuhan Allah. Monggo dijadikan. Tuhan hadir pada saat ini, hai sembah
tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai sejahtera. Sucikanlah aku akan Kau mempandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari, kini dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera adalah dambaan dan harapan setiap orang, terlebih mereka yang hidupnya sedang disertai kesulitan, peperangan, dan penderitaan. Dunia ini terus membutuhkan damai sejahtera. Kita telah memperolehnya dari Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus kita hayati dan kita rayakan dalam kebaktian ini, agar kita siap untuk diutusnya kepada dunia yang merindukan damai sejahtera. Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dialah abadi, jaya dan megah. Turunlah surga, bumi cemerlang. Kurnia buka, tanda kemenangan. Dikau yang bangkit maha mulia, Dialah abadi, jaya dan megah. Dia
Maha mulia, hinggalah abadi, jaya dan megah. Kita menerima firman Tuhan dari Yakobus 1 pasal 22 dan 4 pasal 17. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Firman Tuhan menjadi teguran yang mengingatkan kita bahwasanya kita belum dapat hidup taat memenuhi firman-Nya, sehingga belum terjadi damai sejahtera di hidup kita dan di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan kerendahan hati. Kita menyatakan pengakuan kita kepadanya, serta menyatakan komitmen untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kita memujikan Yesus Kawan sejati. Yesus Kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau terputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, nada doa padanya. Sambil jemaat berbagi berdiri, kita akan menerima doa sebagai Tuhan. Anugerah kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kehidupan yang ada, sehingga Tuhan pun berkenan menyatakan pengampunan kepada kita yang percaya dan dengan sungguh hati bertobat di hadapannya. Kasih-Nya pun menuntun kita semakin berbenah diri untuk belajar taat kepadanya. Terimalah berita anugerah dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat saling bersalamat dan mengatakan damai Kristus beserta. Kita tetap berdiri dan menyanyikan PKJ 216 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku.
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Firman Tuhan, kami mohon untuk membimbing dan mengajar kita. Dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh bawa kami di dalam tempat ibadah yang Tuhan sediakan untuk kami. Saat ini kami memohon Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu menerima kebenaran firman Tuhan dan tidak ada halangan apapun yang akan mengganggu kami di dalam kami menerima kebenarannya. Kami mohon Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan semuanya. Saat ini kita akan masuki firman Tuhan dan bacaan kita bacaan leksionari yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan 35. Nanti yang saya bacakan di dalam khotbah dan Bapak Ibu juga akan boleh memperdalamnya kembali di rumah. Kemudian Mazmur tanggapan berasal dari Mazmur 133 dan nyanyian Ziarah Daud, dan nanti kita akan baca bersama-sama nanti. Kemudian untuk bacaan yang kedua leksionan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Nanti akan juga saya jelaskan, tetapi Bapak Ibu akan baca sendiri nanti di rumah supaya lebih memperdalam. Dan bacaan Injil kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 31. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara semuanya yang bawa Alkitab boleh menyimaknya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Dan maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkannya ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, salah seperti tidak apa-apa. Ya, khotbah hari ini bertema membagikan damai sejahtera Kristus. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti rangkaian Paskah. Bagaimana kesan Bapak Ibu Saudara sampai berpelayanan Paskah? Banyak sekali ya rangkaian yang kita jalani, kita nikmati juga bersama. Dan dari serangkaian Paskah yang kita ikuti itu banyak sekali hal-hal yang dibukakan kepada kita. Banyak sekali, bukan hanya dari dramanya, bukan hanya dari kegiatannya, bukan hanya dari apa yang kita kerjakan. Mungkin kita melayani dengan banyak sekali, double ya, banyak sekali. Mungkin Mbak Ina sampai harus mengerjakan untuk sekolah minggu, untuk remaja, untuk banyak sekali. Mungkin yang lainnya juga begitu. Leader juga, wah banyak sekali yang harus latihannya gitu ya. Tetapi kita tidak mungkin secara fisik kita merasa capek, tapi sukacitanya luar biasa, benar. Amin. Dengan kita luar biasa. Karena apa? Karena ada, selain kita menerima apa yang dinyatakan Tuhan melalui Paskah ini, tetapi kita juga menerima fellowship yang luar biasa bersama, pelayanan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Dan saya percaya di sela-sela kesibukan itu ada sukacita yang luar biasa.
yang dilakukan bersama-sama dengan rukun gitu ya, bukan dengan saya yang kerja lebih banyak, saya yang harus melakukan ini lebih banyak, enggak, tetapi sama-sama kita merasakan bahwa di dalam kebersamaan itu ada sukacita. Bahkan ketika Tuhan kita diingatkan kembali, dipastikan kembali keselamatan kita, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita merasa dikuatkan kembali gitu loh. Inilah hidup kita, harus punya dampak bagi orang lain nantinya gitu ya. Dan hari ini Minggu Paskah yang kedua. Nah, di bacaan Injil kita tadi kita lihat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bahwa peristiwa mengerikan itu baru saja selesai terjadi gitu ya. Dan kondisi murid-muridnya pasti merasa sedih, merasa kecewa, merasa melihat kepedihan yang mendalam ya, melihat Tuhan Yesus secara langsung disalib. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika saya berada di situ apa yang akan terjadi pada saya gitu ya. Dan ini terjadi kepada murid-muridnya dan mereka masih merasa ketakutan. Makanya dinyatakan di sana bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mencekam ya, peristiwa itu sudah mengalami peristiwa yang mengerikan, melihat Tuhan Yesus yang diperlakukan seperti itu, dan kemudian mereka merasa ketakutan juga bahwa mereka akan ditangkap juga karena mengikut Yesus, menjadi muridnya Yesus. Pasti orang-orang tahu, oh itu yang dulu ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti itu ya. Dan mereka bersembunyi, berkumpul di pintu-pintu dengan pintu-pintu yang terkunci karena ketakutan itu. Tetapi pada saat keadaan seperti itu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, dan kemudian mereka langsung mengenali karena di cerita sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa 3 hari aku akan bangkit gitu ya. Dan ada murid-murid yang menyadari hal itu, maka ketika Tuhan Yesus menampakkan diri langsung mengenali. Tetapi ada orang-orang yang masih meratapi kesedihannya yang mendalam itu. Salah satunya adalah Thomas. Thomas tidak berada di tempat itu pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, dan Thomas merasa bahwa belum percaya. Saya belum percaya kalau saya nggak lihat sendiri, saya nggak mencucukkan tangan, meraba sendiri, mencucukkan tangan saya di bekas luka itu gitu. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara semuanya, kadang-kala kita menghakimi Thomas ya, dalam pengertian kita dan pemahaman kita, kadang-kadang kita menghakimi Thomas, waduh, iman yang penuh keraguan, kadang-kadang judulnya seperti itu. Kadang-kadang kita ngeloke teman yang lain atau orang yang lain gitu, imanmu kayak Thomas kayak gitu. Kadang-kadang kita ngejudge atau menghakimi Thomas seperti itu. Tapi saya ingin kita melihat dari sisi lain, dari Thomas dengan peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas pada saat itu, bahkan bukan hanya Thomas, tapi semua murid pada saat itu mengalami hal yang sama ya. Mereka berduka secara mendalam begitu ya, tidak tahu harus bagaimana lagi gitu. Makanya mereka berkumpul dan mereka tidak bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya begitu ya. Nah ini terjadi juga dengan Thomas. Tapi apa yang dilakukan Thomas ketika murid-murid yang lain memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan itu sudah datang, Tuhan itu sudah ada, menampakkan diri bersama-sama dengan kami, seperti itu, dia nggak percaya. Logis, karena Thomas itu sangat mengenal Tuhan. Tetapi satu hal yang Thomas mungkin
terlupakan atau terabaikan bahwa Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa 3 hari lagi aku akan bangkit dan akan menemui kalian semuanya. Mungkin dalam kesedihan yang mendalam, bahwa itu kalau merasakan kesedihan yang mendalam, kadang-kadang hal yang lain, hal apapun yang selain kesedihan itu nggak tercover lagi gitu ya, rasanya udah nggak ingat gitu ya, yang ingat kesedihannya. Mungkin yang itu yang terjadi ketika Thomas menyatakan bahwa kalau saya belum melihat sendiri, saya belum meraba sendiri, pasti saya tidak akan percaya seperti itu. Mungkin kesedihan yang mendalam itu dan secara logika itu membuat Thomas merasa saya belum percaya, nanti dulu deh, seperti itu ya. Lah, kemudian apakah Tuhan Yesus mengecam Thomas? Tidak. Apakah Tuhan Yesus marah kepada Thomas pada saat itu? Tidak. Tapi Tuhan Yesus menyatakan diri, menuntun Thomas, ini pegang, ini saya, ini benar-benar saya. Dan apa reaksinya Thomas? Pada saat itu juga Thomas mendeklarasikan Kristus sebagai Tuhan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi di sini kita tahu dari sisi lain, dari ketika kita banyak mendengarkan mungkin keraguan iman yang ragu seperti Thomas gitu. Tapi saya pengen kita melihat dari sisi lain bahwa Thomas itu mempunyai cinta yang mendalam dan dia secara manusiawi logis ketika dia pengen memiliki perjumpaan tersendiri dengan Tuhan Yesus, dan itu dilakukan, dan itu juga Tuhan menyatakan kepada Thomas, ini loh aku. Dan Thomas langsung menanggapinya, mengenalinya dengan baik dan mendeklarasikan bahwa Yesus itu Tuhan dari mulut Thomas sendiri, karena dia mengenal secara langsung. Iya benar, ini ya Tuhanku dan Allahku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah Thomas selanjutnya ya, saya sempat membaca beberapa hal tentang Thomas ini luar biasa. Setelah dia mendeklarasikan bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia mengajarkan Injil ke tempat-tempat yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Jadi yang di situ jejaknya Thomas, pelayanan Thomas itu nyata. Thomas ke Iran memberitakan Injil, dan yang terakhir ke India. Akhirnya Thomas ini menjadi martir, dia meninggal mati dalam keadaan dipanah dan ditombak untuk mempertahankan kepercayaannya dan menyatakan ketuhanan Yesus ini. Jadi dia menyatakan Injil kemana-mana Tuhan utus sampai dengan ke India, dan akhirnya dia menjadi martir. Itu luar biasa. Jadi keraguan yang kita kadang-kadang menjadi Thomas atau menghakimi Thomas, wah ragu-ragu seperti itu. Tetapi kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, kita nggak ada keraguan lagi. Kalau kita sudah kita tahu bahwa kita ini mengikut Tuhan yang benar, maka tidak ada keraguan lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi melalui Paskah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, melalui kebangkitannya, adalah karya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karya keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui peristiwa penyaliban itu, kemudian kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kemudian Yesus hidup dan membawa kita kepada Bapa, hubungan dengan Bapa yang kemudian kita yang tadinya hubungan dengan Bapa itu sulit ya. Seperti kemarin pada saat Jumat Agung dijelaskan oleh Pak Pendeta itu ya, ketika Tuhan Yesus wafat itu kan tirai bait suci terbelah. Nah itu menyatakan bahwa pada saat dulu
Orang mau bertemu dengan Tuhan itu harus melalui imam. Dan di tempat yang dan hanya imam itu yang bisa masuk ke tempat Maha Kudus di Bait Suci. Tidak sembarangan orang boleh masuk ke sana. Tapi itu semua terbelah. Artinya apa? Kita bisa berhubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu sudah dipulihkan. Jadi kita tidak lagi harus diwakili begitu. Jadi kita sendiri secara pribadi bisa bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, bertemu dalam roh manusia ya, bertemu dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Kristus itu mengandung tugas bagi murid-murid dan umat Kristen. Tadi dinyatakan ya bahwa maka damai sejahtera di ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Kristus itu mengandung tugas bagi murid-muridnya dan bagi kita semuanya umat Kristen, yaitu tugas pengutusan untuk membagikan damai sejahtera Allah. Nah, bagaimana caranya sekarang? Kita diberi contoh, diberi teladan ya, untuk menghidupi damai sejahtera Kristus yang sudah kita peroleh terlebih dahulu dari karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Kristus itu. Kita meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Akan saya bacakan dari bacaan leksionari kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35 ya, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mereka semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, itu teladan yang kita dapatkan hari ini, cara hidup jemaat mula-mula, bahwa mereka bersatu dalam satu komunitas yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup bersama, saling membagi, saling berbagi, saling menolong, saling memberi. Dan saya bersyukur ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga merasakan di komunitas kelompok Wonoboyo itu juga seperti itu, saling berbagi, saling menolong, saling memberi tumpangan. Saya sering itu kalau saya menumpang kepada Pak Brahma, menumpang pada Pak Dono kalau pulang kegiatan gereja seperti itu. Dan kita rasakan, Bapak Ibu rasakan enggak di kehidupan kita di kelompok Wonoboyo khususnya ya, bahkan di gereja kita rasakan enggak itu? Hidup rukun, saling menolong satu sama lain. Ya, puji Tuhan, kita merasakan itu semua. Nah, itu semua adalah kasih karunia Tuhan dalam karya keselamatan dan kuasa kebangkitan. Dan sekarang kalau dalam kehidupan kita seiman, kita sudah rukun, sudah mengalami sukacita dalam kebersamaan. Nah, itu menimbulkan curahan berkat buat orang-orang di sekeliling kita juga, gitu ya. Kita memiliki komunitas Kristen yang sehat dan hidup rukun, saling menolong, memberkati. Nah, kita akan melihat dan baca bersama-sama itu
Bapak Ibu Saudara siapkan, kita mau baca bersama-sama Mazmur 133. Ini kalau di persekutuan itu sering kita nyanyikan, sering kita nyanyikan, mungkin Bapak Ibu juga tahu lagunya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Tahu ya lagunya, kalau yang persekutuan ini ya, remaja pemuda ya pasti tahu lagunya. Seperti minyak di kepala harumnya kejamur dan cupanya turun. Itu ya, kita akan baca bersama-sama atau kita nyanyikan? Kita baca aja. Oh nyanyi, oke kita nyanyikan ya. Ya, syairnya dari Mazmur 133, hitungan ketiga, oke siap? Yang bisa saya kelas, oke. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan jagung dan cupanya turun, seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanalah Allah memerintah atas bentang-bentang yang tercurah, penuh memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kitab Mazmur ini Mazmur ziarah Daud ya. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika kita hidup rukun bersama. Nah, Allah itu berkenan atas relasi yang rukun. Kerukunan itu mendatangkan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan bersama. Nah, Daud di sini menggunakan dua perumpamaan. Yang pertama mengumpamakan seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Artinya apa? Minyak dalam tradisi Yahudi itu ketika seseorang diurapi dengan minyak yang baik, itu minyak urapan, dia dikhususkan, disucikan, dikuduskan untuk dipakai Tuhan menjadi hambanya. Seseorang yang diurapi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan perintahnya Tuhan. Nah, kita katakan seperti minyak di kepala Harun, artinya kita diurapi. Kita sudah diurapi Tuhan dengan karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kita itu diurapi Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau perintahkan. Nah, terus perumpamaan yang kedua diumpamakan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kalau secara geografis, Gunung Hermon itu letaknya di utara, di antara Syria dan Lebanon, itu di utara. Kalau Bukit Hermon itu letaknya di selatan, itu di daerah Yerusalem. Jadi jaraknya sangat jauh. Tapi Tuhan katakan seperti embun yang dari Hermon mengalirnya ke Sion. Jadi mengalir jauh sekali. Jadi Bapak Ibu dan saya itu diutus oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan, karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu tadi kepada banyak orang, bahkan jauh.
Bahkan dikatakan dari Hermon ke Sion itu jaraknya sangat jauh pun terjangkau ketika kita ada dalam kasih karunia Tuhan, dalam kuasa dalam karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Makanya di sini dikatakan bahwa alangkah indahnya kalau rukun hidup bersama gitu. Karena apa? Karena dengan rukun dan hidup bersama itu tadi itu Tuhan itu berkenan atas relasi itu, relasi yang rukun seperti yang Bapak Ibu juga rasakan di Grogol, kemudian juga di Mentol. Tadi saya sharing-sharing dengan Ibu Majelis kami hanya sedikit, tetapi dengan yang sedikit itu, dengan satu kerukunan, dengan dengan kerukunan sukacita yang dalam kebersamaan itu, saya percaya dari gereja yang kecil ini maka akan memberkati banyak orang di sekelilingnya, dan suatu saat nanti Tuhan pakai kita untuk memberitakan keselamatan, karya keselamatan dan kuasa kebangkitan Kristus itu, sehingga semuanya mendengarkan bahwa ada kebenaran sejati di dalam Kristus melalui gereja yang kecil ini. Dengan kerukunan kita, melihat kerukunan kita itu sudah membawa banyak berkat sekali ya. Bagi orang-orang yang melihat kita rukun, kita itu udah senang gitu loh, dan itu udah berkat tersendiri. Bayangin kalau misalnya ada salah satu aja bermusuhan, saya ambil contoh biar tidak mungkin bermusuhan, Mbak Ina dan Mbak Hari. Saya kasih contoh mereka itu karena mereka nggak mungkin bermusuhan. Nah, kalau bayangin kalau bermusuhan nih, dua pria ini bermusuhan, wah, pekerjaannya banyak yang repotan, bener Pak Iban. Tidak ada yang masak, bahasa mati ya, bahasa selesai karena Mbak Ari dan Mbak Ina bermusuhan ya. Tapi saya tahu bahwa kita semua bisa hidup rukun di dalam Tuhan, dalam kebersamaan kita, karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah kuasa kebangkitan Tuhan itu sudah menyatakan dan mengutus kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, Saudara, leksionari kita yang kedua dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Nah, ini kisahnya nanti bisa baca Bapak Ibu Saudara dan adik-adik baca di rumah, kisahnya tentang bagaimana para rasul memberitakan Injil. Nah, saya akan bacakan satu ayat saja yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7, kisah para rasul pasal 1. Kisah para rasul 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup di dalam terang seperti Kristus, maka ada persekutuan yang indah, komunitas yang sehat, yang indah, dan bersama-sama menghidupi. Kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menolong, menghidupi pertobatan kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, dan kita sudah diberi keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bicara lewat WA gitu ya, bersama dengan salah seorang teman saya begitu, dan kita sharing banyak hal. Salah satunya adalah teman saya ini hidupnya hanya ada di dalam komunitas Kristen, nggak pernah keluar, nggak pernah tahu dunia yang lainnya begitu ya. Karena dia ya di gereja, kemudian pelayanan, kemudian pekerjaannya juga di yayasan Kristen, tidak banyak bertemu dengan dari yang selain Kristen begitu ya. Nah,
beberapa hari yang lalu dia sharing gitu ya, ketika dia sudah menikah kemudian pindah ke tempat lain yang dimana kehidupannya banyak yang tidak Kristen gitu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara, dia bingung caranya berkomunikasi bagaimana. Jadi dia sharing ke saya gitu. Saya udah biasa teman-teman saudara-saudara saya banyak muslimnya, banyak yang tidak Kristen begitu. Dia sampai sharing ke saya, nggak tahu saya udah masuk PKK aja. Oke, pelajaran pertama di daerahnya situ ya paling tidak berkomunikasi dengan yang depan rumah, samping rumah. Lah topiknya apa Mbak? Karena dia nggak pernah keluar seperti itu menjadi apa ya, menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata kita memang diutus. Jadi siapa yang apa namanya, yang siapapun yang merasa bahwa wah ini komunitas yang sehat itu kalau saya berada di dalam komunitas Kristen saja, seperti itu akhirnya juga dia harus menyadari bahwa diutus, kamu itu diutus keluar kepada orang-orang lain untuk apa? Untuk memberitakan damai sejahtera Allah, untuk membagikan damai sejahtera Allah itu. Akhirnya saya mentraining salah satunya itu karena saya memang nggak tahu PKK, saya nggak pernah ikut PKK. Ibu saya aktif di PKK, jadi saya tahu dari ibu saya di rumah saya dipakai untuk acara PKK. Udah ikut PKK gitu. Terus ya kenali mereka satu persatu, kenali ya, mengalir aja seperti itu. Nanti topiknya akan keluar sendiri karena dia kan hidupnya di kota, terus tahu-tahu harus tinggal. Saya komunikasi selama ini kalau saya ngobrol itu kan topiknya itu tentang Kristenan gitu ya, topiknya itu tentang pelayanan itulah. Ini aduh nanti saya salah, nanti saya nyinggung, jadi ketakutan nanti saya keliru ngomongnya ini gimana. Terus akhirnya itu udah masuk aja PKK dulu, terus kenali masing-masing mereka, tetangga udah bicara ngobrol seperti itu. Terus iya Mbak, makasih Mbak, idenya bagus nih, saya akan ke Pak RT dulu, RT saya mau kenalan, mau ngobrol dengan mereka seperti itu ya. Ternyata kita semua walaupun kita tidak berada kita jarang berada di lingkungan yang di luar Kristen, kita harus sadar bahwa kita itu memang diutus. Jadi pergilah keluar untuk memberitakan damai sejahtera Kristus. Nah itu salah ilustrasi bagi kita semua, contoh bagi kita semuanya ya. Nah sesungguhnya kita dan semua orang percaya itu turut diutus Tuhan Yesus untuk mewartakan damai sejahtera Allah dalam karya keselamatan dan juga kebangkitan Kristus. Nah kehidupan orang percaya itu Bapak Ibu Saudara semuanya harus dibangun dengan semangat teladan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi manusia, yang kita sudah hayati sekian hari kita mengikuti rangkaian Paskah. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terakhir, selamat memenuhi panggilan untuk membagikan damai sejahtera Kristus bagi sesama kita dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di dalam pekerjaan kita, di lingkungan komunitas-komunitas kita menjadi kita membagikan damai sejahtera Kristus itu bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari mohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah sepanjang segala masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan, kita teguhkan kembali yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari harga maut. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, dari surga diserahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Nanti setelah saya berdoa, Bapak Ibu saudara semua jemaat menyanyikan itu jemaat 460 kita bagi dalam pokok doa, beberapa pokok doa, dan selesai saya berdoa Bapak Ibu semua langsung menyanyikan ya Ritme Jemaat 460 bisa jiwa berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini firman Tuhan telah dinyatakan, dan hari ini kami bersama-sama dengan jemaat di sini kami berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Apapun yang terjadi di dalam negara kami Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan atas para pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin, boleh memerintah dengan hikmat Tuhan, dengan kesungguhan hati untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk berbagai bencana yang sedang terjadi di negara kami, baik tanah longsor, baik gempa bumi, banjir dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menguatkan anak bangsa ini, supaya kami boleh saling tolong-menolong satu sama lain dan tetap kuat di dalam kami bernegara. Apapun keadaan kami boleh mempunyai jiwa yang boleh saling berbagi satu sama lain. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain, dan kami saling peduli satu sama lain. Kami berdoa dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan tempatkan kami di negara dan bangsa kami ini, waktunya kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami, karena kesejahteraan bangsa dan negara ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami juga berdoa untuk gereja kami, di mana Tuhan kami tempatkan untuk kami berpelayanan, untuk kami dibimbing imannya. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong gereja kami. Tuhan memberkati, memberi hikmat kepada para pemimpin gereja kami, baik Bapak Pendeta, para majelis, komisi, dan semua pelayan-pelayan gereja yang ada. Kami boleh senantiasa melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan terus ada, supaya kami melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, dan kami memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami serahkan gereja kami dalam kuasa Tuhan, biarlah melalui persekutuan kami boleh memberkati banyak orang. Amin. Kita nyanyikan itu jemaat 460 baik yang pertama, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajak aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memohon hikmat Tuhan dan berkat Tuhan di dalam keluarga. Kami berdoa untuk setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati orang tua, memberkati anak-anak, supaya kami hidup di dalam kerukunan, kami hidup di dalam kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, keluarga menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Kami berdoa buat anak-anak supaya Tuhan menolong pertumbuhan anak-anak baik jasmani maupun rohani terus dipulihkan Tuhan,
terus dituntun Tuhan sehingga terjaga imannya sampai dewasa nanti di dalam Tuhan. Kami berdoa buat para lansia orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam masa tuanya, boleh senantiasa terpaut dengan Bapa dan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus mempertahankan imannya dalam keadaan apapun. Tuhan beri kekuatan untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa juga untuk pekerjaan-pekerjaan setiap kami, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menjaga kami supaya di dalam dimanapun kami ditempatkan di dalam pekerjaan kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan melalui kehidupan pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memujikan bait selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong dengan obat, dengan perawatan keluarga maupun para medis. Kiranya Tuhan menolong dan menjamah hingga kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan yang asalnya hanya dari Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada yang sakit supaya sabar dan terus menanti di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kedukaan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, di dalam masa duka mereka boleh terus percaya dan bahwa Tuhan yang akan menolong mereka, bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka sehingga mereka boleh bersyukur di dalam segala keadaan, dan di dalam setiap pergumulannya boleh dimenangkan hanya di dalam kebenaran Kristus. Dan kami berdoa supaya para lansia orang tua kami, kiranya Tuhan juga menolong mereka dan terus membimbing mereka dalam kelemahan tubuh, terus mereka boleh mengingat bahwa Kristuslah yang menjadi pandangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memujikan itu Jemaat Pasal 10 ayat yang ketiga, bait yang ketiga. Hiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Dasar di dalam kita memberi persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 15 yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita pujikan pelengkap Tuhan 146 bait 1 dan secukupnya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela
persembahanmu, karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa sembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, cukup. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Saya akan bersembahan. Bapa di surga, kami bersyukur baikkan Tuhan, pernyataan Tuhan atas kehidupan kami yang penuh dengan berkat-berkat yang berlimpah. Hingga pada saat ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami semua, umat kepunyaan Tuhan di kelompok Wonoboyo, khusus juga di Pepandan Mentol, untuk kami memberikan sebagian dari harta kami kepada Tuhan melalui persembahan ini. Maka Tuhan melihat hati kami, apakah kami memberi persembahan dengan tulus hati, dengan keikhlasan hati. Tetapi jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, pada saat kami memberikan persembahan ini, maka kami minta pengampunan Tuhan. Terima kasih. Awal sampai akhir dari ibadah ini kami serahkan kepada Tuhan, hingga kami nanti akan kembali pulang mundur dari rumah ibadah ini. Tuhan berkati kami sepanjang jalan hingga kami sampai di rumah bertemu dengan saudara kami yang lain. Terima kasih. Kami sambut berkat-berkat Tuhan yang lain dalam kehidupan kami. Seperti juga kami menyambut doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni